Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ivan K. Pratama dari Teknik Pertanian Angkatan 2020, lebih tepatnya dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem injeksi bahan bakar diesel. Sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kenikmatan yang seluas-luasnya. Baiklah, materi yang pertama tentang pengertian sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel. Sistem injeksi ini merupakan sistem paling penting di antara sistem-sistem yang lain. Dengan sistem injeksi bahan bakar yang baik dan tepat akan menghasilkan tenaga mesin yang optimal. Sebaliknya, sistem injeksi bahan bakar yang kurang baik dan kurang tepat dapat menyebabkan tenaga mesin diesel kurang optimal. Bahkan, mungkin saja mesin diesel tidak dapat dijalankan sama sekali. Banyak orang yang menyatakan bahwa sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan jantung hidup matinya mesin. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel mencakup rangkaian komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar yang berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar, memompakkan bahan bakar sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang bakar silinder mesin dalam rangka memperoleh tenaga. Mungkin saja mesin diesel tidak dapat dijalankan sama sekali. Banyak orang yang menyatakan bahwa sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan jantung hidup matinya mesin. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel mencakup rangkaian komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar yang berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar, memompakkan bahan bakar sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang bakar silinder mesin dalam rangka memperoleh tenaga. Mungkin saja mesin diesel tidak dapat dijalankan sama sekali. Banyak orang yang menyatakan bahwa sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan jantung hidup matinya mesin. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel mencakup rangkaian komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar yang berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar, memompakkan bahan bakar sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang bakar silinder mesin dalam rangka memperoleh tenaga. Mungkin saja mesin diesel tidak dapat dijalankan sama sekali. Banyak orang yang menyatakan bahwa sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan jantung hidup matinya mesin. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel mencakup rangkaian komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar yang berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar, memompakkan bahan bakar sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang bakar silinder. Setelah kita membahas dalam rangka memperoleh tenaga atau cara kerja dari sistem injeksi bahan bakar diesel, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian dari sistem injeksi bahan bakar diesel. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar atau full tank berfungsi untuk menyimpan bahan bakar terbuat dari plat baja tipis yang bagian dalamnya dilapisi anti karat. Dalam tangki bahan bakar terdapat full cylinder gauge yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah bahan bakar yang ada dalam tangki dan juga separator yang berfungsi sebagai damper bila kendaraan berjalan atau berhenti secara tiba-tiba dan bila berjalan di jalan yang tidak rata. Full inlet ditempatkan 2-3 mm dari bagian dasar tangki. Ini dimaksudkan untuk mencegah ikut terhisapnya kotoran dan air. Dalam tangki bahan bakar juga dibagi dari saringan bahan bakar. Untuk pompa injeksi tipe distributor, saringan bahan bakar untuk pompa injeksi tipe ini kebanyakan digabung dengan priming pump dan water sedimeter. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran dari bahan bakar. Priming pump juga berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar atau bleeding. Sedangkan water sedimeter berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar
dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Bila tinggi air dan pelampung naik melebihi batas tertentu, maka magnet yang ada pada pelampung akan menutup red switch dan menyalakan lampu indikator pada meter kombinasi untuk memperingatkan pengemudi bahwa air telah terkumpul pada water sedimenter. Water sedimenter mempunyai keran di bawahnya. Air dapat dikeluarkan dengan membuka keran dan menggerakkan prime pump. Juga selain ada pompa injeksi tipe distributor, juga ada pompa injeksi tipe inline. Pompa injeksi tipe inline menggunakan filter dengan elemen terbuat dari kertas. Pada bagian atas filter body terdapat sumbat ventilasi udara yang digunakan untuk mengeluarkan udara atau blending. Dan prime pump pada pompa injeksi tipe inline ini merupakan satu unit bersama feed pump dan pasangkan pada bodi pompa injeksi. Setelah kita membahas tentang tangki bahan bakar, lanjut kita membahas tentang pompa priming. Pompa priming berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki pada saat mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar dinding. Setelah dari pompa priming, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu feed pump. Feed pump berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke pompa injeksi. Feed pump adalah single acting pump yang dipasangkan pada sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh camshaft pompa injeksi. Setelah dari feed pump, kita lanjut ke pompa injeksi. Fungsi pompa injeksi secara umum adalah untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke ruang bakar. Cara kerja dari pompa injeksi adalah bahan bakar dibersihkan oleh filter dan water sedimenter dan ditekan oleh feed pump tipe fan yang mempunyai 4 fan. Pump pelanggar bergerak lurus bolak-balik sambil berputar karena bergeraknya drive shaft, cam-plate, pelanggar sprint, dan lain-lain. Gerakan pelanggar menyebabkan naiknya tekanan bahan bakar dan menekan bahan bakar melalui delivery valve ke injection nozzle. Mechanical governor berfungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan oleh nozzle dengan menggerakkan spill ring sehingga mengubah saat akhir langkah efektif pelanggar. Pressure time berfungsi untuk memajukan saat penginjeksian bahan bakar dengan cara mengubah posisi tapered roller. Full cut off solenoid untuk menutupi saluran bahan bakar dalam pompa. Jadi dalam satu komponen ini pompa injeksi dan banyak sekali komponen-komponen lain yang ada dalam pompa injeksi ini dan juga cara kerjanya. Jadi kita bisa bilang pompa injeksi ini juga bisa disebut jantungnya motor atau jantungnya kendaraan diesel. Setelah kita membahas dari pompa injeksi, kita lanjut membahas komponen lainnya, yaitu injection nozzle. Injection nozzle terdiri atas nozzle body dan needle. Injection nozzle berfungsi untuk menyemprotkan dan mengebutkan bahan bakar. Antara nozzle body dan needle dikerjakan dengan presisi dengan toleransi 1:1000 mm atau 1:40 in. Karena itu, kedua komponen ini dalam proses penggantiannya harus secara bersama-sama atau together. Jadi bisa kita bilang bila nozzle body rusak, maka needle pun harus diganti juga. Sama dengan kebalikan, bila needle rusak, maka nozzle body juga harus diganti. Setelah dari beberapa komponen, kita masuk ke komponen terakhir, yaitu busi pemanas. Busi pemanas atau glow plug berfungsi untuk meningkatkan suhu udara di dalam ruang bakar demi mempercepat proses pembakaran. Busi pemanas juga memiliki cara kerja, yaitu bila mesin diesel dihidupkan dalam keadaan dingin, ruang bakarnya masih dalam keadaan dingin dan tekanan udara kadang-kadang panasnya berkurang untuk membakar bahan bakar sehingga mesin sukar dihidupkan. Problem ini sering terjadi pada mesin-mesin diesel yang dilengkapi dengan ruang tambahan atau auxiliary chamber.
Hal ini disebabkan oleh area ruang bakar yang besar. Dengan alasan ini, diperlukan busi pijar pada ruang bakar mesin diesel tipe ruang tambahan. Arus listrik dialirkan ke busi pijar sebelum dan selama mesin dihidupkan untuk memanaskan ruang bakar. Dengan demikian dapat diatur temperatur udara yang dikompresikan pada tingkat yang cukup tinggi. Sebagian besar sistem injeksi langsung tidak mempunyai busi pijar, disebabkan mempunyai luas permukaan yang kecil dan sedikit sekali panas yang hilang. Di area yang dingin, temperatur udara luar kadang-kadang sangat rendah dan mesin sukar dihidupkan. Dengan alasan ini, pada beberapa mesin diesel dilengkapi dengan intake air heater yang berfungsi untuk menaikkan temperatur udara yang masuk. Setelah kita membahas beberapa komponen, pengertian, dan cara kerja, kita sekarang membahas tentang kerusakan dan cara penanganannya. Yang sering terjadi pada kerusakan sistem injeksi bahan bakar diesel ialah asap terlalu hitam tebal, adanya kerusakan setelah dilakukan pengetesan, susah di starter, dan mesin terasa kurang bertenaga. Nah, cara penanganan dari contoh kerusakan tersebut ialah 1. Memeriksa solar atau bahan bakar kotor atau tidak dari banyak kekotoran. Yang kedua ialah mengganti filter solar dengan memeriksa injektor. Bila injektor tidak ada luka atau baret dan tidak macet, masih bisa diservis. Sementara jika ada baret, sudah harus diganti dengan yang baru, sebab kinerja sudah tidak akan bisa optimal lagi dan lama-kelamaan akan menjadi kerusakan, yaitu susah di starter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah materi atau salah tutur kata, karena saya pribadi masih sebagai mahasiswa dan masih harus banyak-banyak belajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.